tajwid. Idgham. Gimana? Pertama kita akan membahas idgham mutajanisin. Detik deh. Mutajanisin. Mutajanisin artinya dua huruf yang sejenis, naon lah. Dua hal teh hurufnya. Dua huruf yang sejenis. Sejenis maksudnya non? Sama makhrajnya, beda sifat. Dua jenis ya, maksudnya makhraj. Sifat. Makhraj huruf, sifat huruf maksudnya. Makhrajnya sama, sifatnya beda. Sifat. Makhraj. Nah, berarti sebenarnya ketika membahas masalah ini kita harus mempelajari makhraj huruf dan sifat huruf. Aduh, panjang deh kebelan ya. Gitu. Nah, di sini sudah disimpulkan makhraj yang beda makhrajnya yang sama, sifat yang berbeda itu ada 3 golongan. Yang pertama mim, ba. Kedua ta, po, dan dal. 3 zal, zo, zal besar, se, sa. Nah, ini kelompok. Setiap ada huruf ini yang bersamaan, bertemu, baik mim bertemu ba atau sebaliknya, atau ta bertemu to bertemu ta bertemu dal, dal bertemu. Nah, ini kelompok. Tidak boleh yang lain. Terus zal besar bertemu zo bertemu sa, ya, dan segalanya. Tidak boleh nyingsal. Nyingsal. Paham deh. Zal bertemu mim, pacor. Boleh. Waduh, yang berboga atur ya. Gitu. B bertemu dal, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Harus. Ya. Jadi, nusa huruf itu atau bisa bertemu karena lagi huruf mah bertemu ya huruf suka huruf hiji benar tunggal ya jomblo itu berarti gitu. Nah maka di sini disebut idgham mutajanisin. Contoh yang pertama kita contohkan mim bertemu contoh wa in uztum tak bertemu dal bertemu tak udtum. Nah, contoh mana berarti? Huruf apa bertemu huruf apa? Dal dengan ta. Tum. Disebut idgham itu memasukkan. Ketika memasukkan berarti yang dimasukkannya kelihatan atau tidak? Memasukkan ujung spidol kepada tutup spidol. Ujung spidolnya kelihatan nggak? Tidak. Berarti lengit ujung spidolnya. Nah, wa in ud. Nah, asalnya itu. Ud. Ini ada kol-kolah kan? Ada hukum kolah sebenarnya. Karena mau dimasukkan maka kol-kolahnya hilang. Ya. Ud. Asalnya ud tum. Wa in ud tum. Masuk pada dal dan ta ini satu makhraj beda sifat. Ya. Berarti tinggal itu makhraj kan? Jadi kan gitu bela. Satu contoh. Terus contoh berikutnya lapad ajibud da'watukuma. Dal dengan taulah lah. Enggak semuanya ya. Contoh nu eta bae. Lain basat ta. Basat ta. Basat ta. Apa bertemu apa? Po bertemu ta. Lain basat ta. Ulah basat ta. Basat ta. Masuk ke ta. Lain basat ta. Basat ta. Beda makhraj. Sama makhrajnya beda, sama beda sifatnya beda. Terus berikutnya lain bahasa ta. Qalat ta'ifatun. Qalat ta'ifatun. Qalat
Tak mati seharusnya ada hukum hamas. Di tak mati kan ada huruf hamas. Bacanya qolat ifatun. Karena diidgomkan maka hamasnya hilang. Ada hukum hamas. Ya, jadi qolat ifatun. Itu bisa qolat ifatun. Qolat dimasukkan huruf ta kepada to. Terus berikutnya. Contoh idzolamu. 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 Zal masuk ke to. Zal masuk ke dot. Idzolamu. Paham ya? Terus tonton itu. Yalhadzalika. Sa bertemu zal. Yalhadzalika asalnya kan? Nah, jadi yalhadzalika. Nah, terus ya bunai kiyar kamar ana irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Ba ada hukum kolkolah kan? Irkab ya ma'ana. Karena dimasukkan ke mim maka hilang kolkolahnya. Irkam ma'ana. Paham? Nah, itu cara membaca dalam Al-Quran segitu. Itu. Nah, ini bagian tersebut disebutkan idgham mutajanisen sogir. Ada sugro sogir. Sogir bagus sama. Sesuai 8 pas sogir. Sogir. Sogir apa sogir? Kecil. Ayo nyebut sugro terus lah. Di monaskin berarti tanda naon lah. Sugro. Nah, kecil. Ya. Ada idgham mutajanisen kabir. Kabir atau ayo nyebut kubro. Kabir bagus sama. Kabir teh besar. Bagaimana dengan kabir? Perhatikan dalam makhrajnya, perhatikan dalam harkat sakalnya. Ketika idgham mutajanisen sogir, yaitu huruf yang diidghamkan, huruf yang dimasukkan, huruf pertama hidup, huruf pertama mati, huruf kedua hidup. Semua contoh. Tuh, to dengan tak. Huruf pertama mati, huruf kedua hidup. Nah, berbeda halnya dengan idgham mutajanisen kubro atau kabir. Nah, yaitu huruf pertama hidup dan huruf keduanya hidup. Huruf pertama hidup, huruf kedua hidup dan lagi hidup, ya. Itu. Seru hidup baik. Contoh kabir. Man yasha'u yu'adzibu man mayyasha. Yu'adzibu mayyasha. Mana yang contoh? Ba bertemu dengan mim. Ya kan? Ba bertemu dengan ba-nya disukunkan, hidup atau mati banyak? Hidup. Mimnya hidup atau mati? Hidup dua-duanya. Maka caranya pertama adalah dimatikan dulu si ba-nya sebelum dimasukkan. Beda teman. Akhirnya pahilan. Mati sebelum. Nah, setelah mati baru dimasukkan. Yu'adzibu mayyasha. Dibaca yu'adzim mayyasha. Paham? Ya, jadi harkatnya hilang. Semuanya hilang. Loh gitu ya. Sieun ya, terus. Itu lagi. Terus berikut contohnya wal har sidzalika wal harsinya wal har sidzalika wal har sidzalika. Pertama sa-nya dimatikan. Wal har zalika. Nah, jadi bacanya wal har zalika. Paham? Terus contoh berikutnya baca coba. Maryama buhtana. Jadi
Jadi Maryam buhtana. Terus contoh berikutnya ba'da taukidi jadi ba'd taukidiha. Nah, itu idgham mutajannisen kabir. Ulangi lagi. Jadi idgham mutajannisen itulah dua huruf yang satu jenis. Dalam artian satu jenis adalah sama makhrajnya, berbeda sifat hurufnya. Nah, huruf yang tergolong dari idgham mutajannisen itu ada 3 golongan, jumlahnya 8 huruf, ya. 8 huruf. Mim dengan ba, golongan pertama. Golongan kedua ta, to dengan dal. Golongan ketiga dal, zo dengan ta. Tidak boleh nanti jigjag ya, campur. Harus dengan golongannya masing-masing. Punya pasangan masing-masing. Tidak ya. Yang tidak punya pasangan berarti tidak bisa. Tidak dimasukkan. Karena kenapa? Bertemu 2 huruf tidak bisa. Minimal 2. Ya, minimal 2. Hiji kumaha? Single ya, lain deui ya. Ieu keuna. Nah, bertemu namanya kayak gimana? Ya. Kalau tidak 2 huruf, kalau 2 berarti menghayal bukan bertemu. Gitu. Nah, temu tak tok dal. Nah, pertama kita bahas idgham mutajannis kubro. Nah, contoh yu'adib sogir. Yu'adib mayasa. Dal bertemu dengan tak tuh kan? Dal bertemu dengan tak. Yang pertama hidup, yang pertama mati, yang kedua yu'adib mayasa. Dan contohnya yang tadi saya jelaskan. Yang kedua, kalau idgham mutajannisen kabir, itu dua-duanya adalah hidup. Contohnya yu'adzibu mayyasha, yu'adzim mayyasha. Karena ada proses yang mensukunkan iskan dulu. Ada proses iskan, menyukunkan. Mematikan baru memasuk iskan dan idgham. Idkhal ya. Masukkan. Setelah itu maka jadi hukum tersebut. Ya. Terus cara membaca di dalam Quran ini hukumnya bagaimana? Jaiz. Ya, boleh dibaca seperti ini. Boleh yu'adzibu mayyasha. Boleh dibaca yu'adzibu mayyasha. Boleh. Jaiz. Kecuali idgham mutamatsilan ya. Mutamatsilan kan wajib. Nah, ya sugro-nya kubro kadang-kadang ada yang menghukumi yang kubro mutamatsilan jaiz. Tapi jangan disalahkan ketika ada membaca yu'adzim mayyasalah. Salah eta do bener. Ya buku eta do bener ya. Siga nu maca iya seperti orang yang membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum. Salah. Buku eta do bener. Ya. Wala antum boleh. Ya, KB semuanya dimasukkan kepada ikhfa, hukum ikhfa. Ya, ikhfa ausat KB guys, beres. Tidak tadi itu wala antum. Salah. Enggak salah. Itu justru yang sesuai dengan aturan. Ya, itu tersebut nun mati bertemu dengan tak termasuk ikhfa hakiki akro. Itu yang benar. Makanya kan bodoh mah salah banget bodoh mah. Jangan dulu menyalahkan sebelum dipelajari. Pelajari bisa ya. Bisa orang salah, pasti kayak izin udah salahnya tadi ternyata kita yang salah. Makanya yang benar mana ya itu. Boleh digunakan. Jadi teliti ketika ada pembacaan Al-Qur'an, masuk baca alhamdulillah ya. Itu. Ya, tadi seperti itulah. Jadi insyaallah nanti pembahasan berikutnya kita akan membahas idgham mutakar riben. Wallahu a'lam. Allahumma arham